Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Alawah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati Dekan Fakultas Tarbiyah, yakni Bapak Zainuddin MPD. Yang saya hormati Kaprodi PAI, yakni Bapak Ahmad Humaidi MPDI. Dan yang saya hormati dosen pengampu Ustazah Umi Lailah Maghfirah MPDI. Saya Siti Maisaroh dari Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan Genggong. Dengan ini memperkenalkan diri dan memohon izin untuk memenuhi tugas UAS. Saya akan menjelaskan pengertian ahliyah dan awarid ahliyah dalam usul fikih. Ahliyah menurut etimologi berasal dari kata ahlun, yakni layak atau pantas. Menurut terminologi, yakni sifat hukum pada manusia yang menjadikannya mampu mendapatkan hak dan terbebani kewajiban syariat. Menurut ulama, yakni al-amidi, yakni kemampuan menerima taklif. Sedangkan menurut ulama Al-Jurjani, yakni kelayakan menerima hukum syara, yakni hak dan kewajiban. Yang kedua, pembagian ahliyah. Ahliyah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ahliyah al-wujub. Yang kedua, ahliyah al-ada. Ahliyah al-wujub, yakni kelayakan menerima hak dalam kurung, waris, dan nafkah, melekat sejak lahir, bahkan sejak janin. Sedangkan ahliyah al-ada, yakni kelayakan melakukan perbuatan hukum, butuh, baligh, berakal, mampu bertindak. Yang ketiga, awarid ahliyah. Hal-hal yang menghalangi atau membatasi kelayakan hukum seseorang, yaitu yang pertama, awarid tabi'iyah, yakni alami, seperti gila, pikun, tidur, lupa. Yang kedua, awarid muktasabah, yakni usaha manusia, seperti mabuk, paksaan, kebodohan, kebangkrutan. Landasan syar'i. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Orang safih tidak boleh melakukan akad sendiri, butuh pada wali. Yang kedua, Quran Surat An-Nisa ayat 5. Harta tidak diberikan kepada orang safih. Safih adalah kurang akal. Yang ketiga, Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100, yakni setelah mati ahliyah gugur, tidak dapat beramal. Yang kedua, menurut hadis mengangkatan pena taklif dari anak kecil, orang tidur, orang gila. La daror wala diror, tidak boleh saling membahayakan, yakni dasar pembatasan ahliyah. Yang ketiga, pendapat ulama, yakni ulama al-amidi. Ahliyah yakni kepastian menerima taklif. Menurut ulama Al-Jurjani, yakni kelayakan menerima hak dan kewajiban. Ulama Hanafiyah, bayi, yaitu ahliyah wujub. Mukallaf, ahliyah ada. Al-Bujairimi, yakni pembagian awarid, yakni tabi'in dan muktasabah. Kualifikasi ahliyah. Yang pertama, ahliyah al-wujub, dimiliki sejak lahir, berkaitan dengan penerimaan hak, contohnya hak waris, hibah, nafkah. Yang kedua, ahliyah al-ada, syarat sempurnanya yaitu harus baligh, berakal,
mampu berkaitan dengan ibadah seperti sholat, puasa, dan juga akad, yakni seperti akad jual beli, nikah. Pengaruh awarid ahliyah. Yang pertama, mengurangi ahliyah, yakni anak kecil, maka taklif gugur, akad tidak sah. Yang kedua, lupa, maka ibadah tidak berdosa tetapi wajib dikodok. Selanjutnya, menghilangkan ahliyah. Gila, semua taklif gugur, pikun berat, akad tidak sah. Selanjutnya, membatasi perbuatan hukum, mabuk, bangkrut, dan paksaan. Mabuk seperti dosa dan akad tidak sah. Bangkrut seperti dilarang mengolah harta, dan paksaan seperti akad batal atau tidak sah. Kesimpulannya, ahliyah yakni kecakapan hukum manusia, sedangkan awarid halangan yang mempengaruhi ahliyah. Landasan kuat dari Quran, hadis, dan ulama, serta penting dalam menentukan status mukallaf serta sah atau tidaknya ibadah dan akad. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.